3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Kelompok 9 akan sedikit menjelaskan tentang PT Astra International Tbk. Mau tahu tentang PT Astra? Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan organisasi dari PT Astra International Terbuka serta visi dan misinya. Jadi, PT Astra International Terbuka ini memiliki tujuan yang berorientasi pada keuntungan atau profit motif, di mana PT Astra International Terbuka menciptakan nilai ekonomi untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan atau sustainable growth melalui sinergi unit-unit bisnisnya. Yang kedua, PT Astra International Terbuka bertujuan untuk memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham, bangsa, dan negara. Nah, apa sih visi dan misi dari PT Astra International Terbuka ini? Jadi, PT Astra International Terbuka memiliki visi yang pertama, menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Yang kedua, menjadi perusahaan yang intelijen dan agil yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Kemudian misi dari PT Astra International Terbuka ini yaitu sejahtera bersama bangsa dan memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan. Adapun sumber dana PT Astra International pada tahun 2025, yang pertama yaitu dari internal cash flow, arus cash dari 7 lini bisnis utama, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, IT, dan properti. Yang kedua, yaitu dari utang bank dan obligasi. Digunakan dari lini jasa keuangan, Swift Group, ACC, TAP, untuk kredit kendaraan. Total utang bersih anak perusahaan jasa keuangan senilai 64,9 triliun rupiah per 31 Desember 2025. Yang terakhir, yaitu dari ekuitas. Modal dari pemegang saham. Total ekuitas pada akhir tahun 2025 senilai 228,9 triliun rupiah. Jadi, PT Astra International mengandalkan kombinasi kas internal kuat, leverage struktur dari segmen keuangan, dan basis ekuitas yang besar untuk mendanai operasi dan ekspansi. Pertanggungjawaban PT Astra International kepada pemegang saham dan kreditor. Pertanggungjawaban kepada pemegang saham yang pertama ada pembagian dividen yang konsisten. Yang kedua ada peningkatan nilai aset bersih atau net asset value. Yang ketiga ada transparansi kinerja melalui diversifikasi. Yang keempat investasi strategis untuk masa depan. Selanjutnya pertanggungjawaban kepada kreditor atau penyedia pinjaman dan bank. Yang pertama ada posisi kas neto yang kuat di sektor non-keuangan. Kedua, manajemen utang sektor jasa keuangan yang terukur. Dan yang terakhir ada pemenuhan kovenan finansial. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur organisasi PT Astra International. Astra beroperasi menggunakan struktur organisasi yang berbasis grup atau biasa dikenal sebagai holding company yang membawahi ratusan anak perusahaan, modal ventura, dan entitas asosiasi yang dikelompokkan ke dalam 7 segmen bisnis utama. Yang pertama ada otomotif dan mobilitas, yaitu agen tunggal pemegang merek seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, dan Astra Honda Motor. Yang kedua, jasa keuangan, yaitu Astra Financial. Ada ACC, PAF, Five Group, Asuransi Astra, dan Astra Life. Yang ketiga, ada alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, yang diwakili oleh PT United Tractors. Yang keempat, ada agribisnis, yang diwakili oleh PT Astra Agro Lestari. Yang kelima, ada infrastruktur dan logistik, yaitu Jalan Tol Trans Jawa, Serah atau Serasi Autoraya, dan properti logistik modern. Yang keenam, ada teknologi informasi, yaitu diwakili oleh PT Astra Grapia. Yang ketujuh dan yang terakhir, ada properti, Menara Astra, lini residensial dan komersial. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik anggaran yang sifatnya tertutup untuk publik. 1. Anggaran riset, pengembangan, dan inovasi. Kedua, struktur harga pokok produksi atau HPP secara detail. 3. Anggaran pemasaran dan strategi perang harga. 4. Rencana anggaran akuisisi dan investasi yang sedang dinegosiasikan. Yang terakhir ada anggaran manajemen krisis dan konsumen finansial. Baik, saya akan menjelaskan laporan keuangan PT Astra International Tbk untuk periode tahun 2025. Laporan keuangan ini adalah laporan consolidation, artinya mencakup PT Astra beserta seluruh anak perusahaannya. Semua angka dinyatakan dalam miliaran rupiah. Yang pertama di bagian neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca ini menunjukkan apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Per 31 Desember 2025, total aset PT Astra mencapai 507,4 triliun, naik dari 471,4 triliun di tahun sebelumnya. Artinya, aset tumbuh sekitar 7,6% dalam 1 tahun.
Di sisi liabilitas atau kewajiban, tercatat sebesar 216,6 triliun, sedangkan total ekuitas atau modal perusahaan mencapai 290,8 triliun. Ini menunjukkan bahwa modal PT Astra jauh lebih besar dari utangnya, yang berarti kondisi keuangannya cukup sehat. Berikutnya, di bagian laporan laba rugi. Di sini menunjukkan apakah perusahaan untung atau rugi selama tahun 2025. Pendapatan bersih PT Astra di tahun 2025 mencapai 323,4 triliun setelah dikurangi berbagai beban. Laba bruto yang dihasilkan adalah 71,4 triliun. Laba sebelum pajak tercatat 49,3 triliun, dan setelah pajak, laba bersih tahun berjalan adalah 40,2 triliun. Memang sedikit turun dibanding 2024, yang sebesar 43,3 triliun. Namun, tetap sangatlah besar, di atas 40 triliun. Ini menunjukkan bahwa PT Astra masih sangat portable. Yang terakhir, di bagian laporan arus kas. Di sini menunjukkan aliran uang tunai yang benar-benar masuk dan keluar dari perusahaan. Dari aktivitas operasi, PT Astra menghasilkan arus kas positif sebesar 44,7 triliun. Ini sangat penting karena membuktikan bahwa bisnis PT Astra menghasilkan uang nyata, bukan hanya keuntungan di atas kertas. Untuk aktivitas investasi, PT Astra mengeluarkan 21,3 triliun. Ini wajar, karena perusahaan terus berinvestasi untuk pertumbuhan jangka panjang, dan untuk aktivitas pendanaan keluar sekitar 19,7 triliun, antara lain untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham. Jadi, secara keseluruhan, kondisi keuangan PT Astra International di tahun 2025 tetap kuat dan sehat. Aset tumbuh, arus kas operasi positif, dan laba bersih masih di atas 40 triliun, meskipun sedikit terkoreksi di tahun yang lalu.